tapi tetap lakukan yang terbaik, tetap apapun itu, sekecil apapun, mulai dari seperti, yang Tuhan bilang, mulai dari kita cukup setia terlebih dahulu dari perkara yang paling kecil. Jadi bagi kalian yang masih kuliah, yang masih apalagi bagi kalian ya, ada juga yang kuliah sambil kerja, semangat, aku tahu itu sebenarnya nggak, maksudnya itu nggak mudah, itu cukup berat untuk bisa menyeimbangi waktu. Kalian termasuk orang-orang yang hebat, bisa sambil kuliah sambil kerja. Dan juga bagi kalian yang skripsi, tetap lakukan yang terbaik, tetap berikan yang terbaik, karena aku percaya pada saat kita menyerahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan, kita berjalan setia di dalam rencana Tuhan, ya pasti di depan sana, di ujung sana tuh ada apa ya? Ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan. Itu sih dari aku. Thank you Feli buat sharingnya yang bagus. Oke, selanjutnya kita tuh bakal kayak lebih kenal lagi sih. Kalau tadi kita udah kenal sedikit, kayak mungkin sekarang ini kayak kita ceritain gitu tentang, bisa tentang kita atau tentang orang yang kita kenal gitu kan di hidup kita. Jadi Koko udah planning untuk anak-anak CG Koko untuk ceritain satu-satu tentang orang-orang yang udah mereka kenal gitu selama hidup kita, dan kayak orang yang unik di hidup kita, gimana karakternya, gimana cerita kita sama dia, gimana arti dia bagi kita gitu kan. Jadi Koko mulai dari Koko dulu ya. Koko nggak apa-apa ya, Koko curhat nih. Jadi curcol gitu, kayak biar kita saling kenal aja dulu. Kayak lebih enak kan kalau udah kenal gitu. Kitanya lebih sayang. Ya. Oke, kita Koko coba share screen. Ini adik Koko yang paling kecil. Ini kelihatan nggak gambarnya? Halo, boleh direspon? Halo ya. Kelihatan Jeff. Ya, ini jadi namanya Maria Kencana Halim. Sekarang dia tuh udah 2 SMK. Dia ambil akuntansi juga gitu, ngikutin konya. Dulu tuh dia orang yang kayak apa ya, teman main Koko waktu kecil gitu, kayak dan dia pun pengennya mainnya sama Koko dulu gitu kan, kayak tau lah adik wanita kayak anggap Kokonya itu kayak sosok idolanya gitu loh. Kayak dia yang kayak mau naik sepeda, Koko lagi naik sepeda, dia ikut gitu kan, dia naik gitu kan, kayak ngintilin terus gitu. Kalau Koko lagi main bola, dia juga ikut gitu kadang-kadang, tapi kan nggak boleh kan, kayak bahaya kan, akhirnya pulang gitu kan. Jadi itu masa-masa kecil Koko dulu sama dia gitu kan ya. Yang menarik tuh dulu waktu SD emang kayak mungkin emang pertumbuhan kayak dia makannya jadi banyak gitu, hobinya makan gitu. Kadang kalau kita pagi-pagi bangun, dia udah duluan di depan TV sambil megang mangkok mie gitu kan. Lucunya gitu, kayak hampir tiap hari dia tuh makan duluan gitu, apa-apa duluan kalau makan. Jadi dia agak imut ini sih, tembem. Nah, sekarang itu yang unik dari adik Koko ini, dia tuh udah berubah. Bentar ya. Dia yang dewasa tuh kayak gini. Udah tinggi, udah pubertas berarti ya. Udah mulai kelihatan tanda-tanda dewasa gitu kan. Udah mulai mengecil dan apa ya? Buat Koko ini mungkin terjadi sama kita semua gitu kan, kayak masa-masa yang kita lalui tuh kayak masa-masa yang nggak bisa keulang juga, dan masa-masa yang unik gitu. Tiap fase hidup kita itu unik gitu kan. Dan kayak satu poin yang Koko mau bagi di sini, kayak syukurin aja gitu setiap masa-masa yang terjadi di hidup kita. Oke. Nah, terus fakta-fakta yang menarik tentang Maria ini, tepat hari ini gitu, adik Koko ulang tahun. Tanggal 25. Happy birthday Maria. Happy birthday buat adik Koko.
Ya, saya di samping sih. Nanti Koko sampein. Ya, Koko dia lahir tahun 2004, berarti sekarang 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Udah tinggi, hampir setinggi Koko, kayak wah kaget juga sih. Jadi kan Koko sempat kepisah gitu kan. Kayak di masa-masa pubertas dia, Koko tuh di Jakarta kos. Kalau yang tahu Koko tuh kerja sambil kuliah. Jadi Koko ambil keputusan untuk kos. Dulu rumah Koko tuh di Tangerang gitu kan. Jadi Koko ambil keputusan untuk nggak mau capek gitu dan nggak mau ambil resiko juga, takut sakit dengan kos gitu kan. Jadi kepisah 4 tahun apa ya, 4 tahun gitu kan. Nggak ngeliat pubertas gitu kan, kayak mungkin dia datang kayak sebulan sekali ke kosan gitu kan. Ya cukup kaget sih sama pubertas itu, tapi selesai Koko 4 tahun itu, Koko kembali lagi gitu ke rumah. Koko kembali lagi ke rumah dari pandemi ini gitu. Sekarang jadi banyak waktu lagi sama Maria bersama gitu kan, kayak bersyukur juga sih. Jadi kayak punya kesempatan lagi untuk yang namanya kenal lagi sama adik Koko sendiri gitu kan. Tadinya hampir bisa dibilang kayak udah jarang banget gitu ngomong, komunikasi gitu kan. Nah, adik Koko ini kalau Koko ceritain karakternya itu kayak Aleman sih. Maklum lah dia anak yang bontot, dia anak paling kecil. Siapa di sini anak paling kecil? Kali ya? Iya. Kalau Jessica kan masih punya adik kan juga. Ya, dia Aleman sih. Kalau orang Benteng tuh bilangnya kayak manja gitu. Aleman itu manja. Kayak apa-apa kalau nggak diturutin nangis gitu kan. Apa-apa kalau mau itu harus gitu kan, kayak nuntut gitu kan. Tapi satu hal yang positif dari Maria ini, orangnya penurut gitu. Penurut. Lucu sih sebenarnya Maria itu. Jadi kayak kalau Koko simpulin arti Maria bagi hidup Koko itu kayak uh, she is my lovely little sister. Dan Koko bisa lihat kalau dia tuh jadi sukacita juga di keluarga gitu kan. Jadi kayak kebahagiaan kecil yang Tuhan taruh gitu. Sebenarnya Maria itu anak yang nggak direncanain gitu loh. Kayak jarak Koko sama Maria itu hampir 7 tahun ya. Hampir 7 tahun. 7 tahun lah. Jadi mama tuh sebenarnya nggak mau punya anak lagi gitu kan, udah punya anak cowok cewek gitu kan, lahir Maria gitu. Tapi ya bersyukur lah, kayak pertumbuhan Maria tuh ternyata jadi hal yang kayak jadi sukacita juga di keluarga gitu. Itu sih Maria. Oke. Itu sih arti Maria buat Koko. Nextnya boleh, mungkin ada yang nggak bisa share screen sih, Info. apa? Cuman host yang bisa. Iya, kalau share screen cuma host yang bisa. Oh, bentar. Koko coba jadiin kamu co-host ya. Oke. Make a host. Ya, Enggak. Kalau Ko Jeffrey tadi cerita tentang adiknya, kalau aku cerita tentang amaku. Ama ya nenekku lah. Jadi baru sebulan kemarin nenekku meninggal sih, yang dari papa. Jadi ini ada salah satu orang yang paling bisa dibilang berjasa banget buat hidupku. Aku bisa sampai sekarang karena amaku sih, salah satunya. Jadi karena aku cucu dalam pertama, cowok juga, jadi kayak dia bisa dibilang paling sayang, paling care dari cucu-cucunya itu sama aku. Sampai di saat-saat terakhirnya di rumah sakit, di ruang ICU, cucu yang ditunggu buat jenguk dia, terus setelah aku jenguk langsung meninggal.
kayak ada sesuatu yang bikin aku menyesal sih, bikin aku kayak kenapa waktu pandemi kemarin aku disuruh balik ke Tulungagung, kan aku kuliah di Surabaya, terus aku balik ke Tulungagung, tapi aku nggak mau karena aku mikirnya aku kasihan kalau nanti aku bawa virus, karena Surabaya waktu itu di zona merah kan. Ternyata Tuhan berkehendak lain sih. Fakta-fakta yang atau kenangan-kenangan yang aku dapat dari nenekku yang paling berkesan, karena aku sebenarnya backgroundku bukan Kristen dulu, backgroundku Katolik, ya sejenis lah masih hampir mirip lah. Aku Katolik dan aku dulu sempat pergumulan di awal-awal aku di Surabaya itu aku masuk di Kristen, masuk di GMS. Dan kayak keluargaku semua nentang kecuali amaku. Jadi kayak dia yang selalu support, dia yang selalu ada buat kasih dukungan buat aku kayak gitu sih. Arti ama buat aku sih semuanya, kayak nggak bisa dijelasin pakai kata-kata sih, saking berharganya ama buat aku. Sampai sekarang pun aku masih nggak percaya kalau dia udah nggak ada, karena saking sering teleponan dan chat di WA kayak gitu sih. Maaf ya jadi curhat. Udah sih itu aja kalau dari aku. Oke, thank you, Do. Kita berdoa buat omanya dulu, udah bahagia di sana ya, Do. Tetap kuat, Do, di sini, Do. Stay strong ya. Thank you, thank you. Alvin, boleh? Oke. Oke, Dok. Boleh di hostnya diganti ke Alvin? Udah. Silakan, Vin. Take your time. Ini share screen-nya yang mana ya? Aduh, jadi bingung. Yang di bawah tengah yang warna hijau. Oh, iya, oke. Udah kelihatan? Udah. Oke, jadi ini sebenarnya temanku ini ya. Jadi aku ketemu dia ini dari kelas 4 SD. Namanya Sion. Ya, kita ketemu pas di kelas 4 SD, kita mulai dari situ kita mulai main bareng, kita belajar bareng, nakal bareng. Semuanya kita lakuin bareng, kecuali satu hal. Ya, kita nggak bakal pernah mandi bareng sih itu. Terus kadang tuh ya kalau misalkan aku jalan sama dia agak apa ya, agak seru aja gitu loh menurutku. Soalnya kita setiap kali nongkrong gitu ya, kita pasti ngomonginnya apa aja gitu. Mulai dari pekerjaan, kuliah, terus juga bisa sampai ke pengembangan diri gitu loh. Jadi misalkan kita ngobrol tentang pekerjaan nih, bro gimana kerjaan lu? Terus tiba-tiba pas udah kasih kalian ngobrol tuh nyambungnya bisa sampai gimana mau bikin bisnis gitu dan segala macam gitu. Jadi agak gokil juga. Terus fakta-fakta tentang dia tuh dia sebenarnya introvert ya. Agak kalau ketemu orang atau ketemu teman yang nggak kenal gitu dia kayak agak susah gitu loh buat membuka diri gitu. Terus juga kadang kebanyakan orang ya ngelihat
ngeliat aku sama dia tuh kayak mirip saudara gitu. Aku nggak tahu sih apa miripnya ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Menurut kalian kita berdua mirip apa enggak? Sekilas emang agak mirip sih, Vin. Sekilas ya. Katanya ya, Kirain tadi saudara. katanya juga Iya, dia. pas beberapa orang ada yang ngomong kalau kita tuh kita sebenarnya saudara, tapi enggak sebenarnya. Cuman teman biasa doang, cuman teman deket doang. Itu loh. Udah sih itu aja sih. Arti dia bagi kamu apa, Vin? Uh, Apa? arti siapa temanmu ini bagi kamu apa? Dia ini sebenarnya udah anggap aku udah aku anggap saudara sih sebenarnya sih. Karena kita udah saling deket kan. Kita udah temenan udah dari tahun 2008 lah, kira-kira udah 12 tahun sih kita tetap temenan sampai sekarang gitu. Kita masih tetap kontak gitu. Oke. Oke, nah guys, kita tuh udah kayak saling share nih apa yang sebenarnya orang yang penting di hidup kita, yang salah satu orang yang penting di hidup kita dan benar-benar kita kenal gitu kan. Kira-kira kalau dari kalian nih ada yang mau volunteer untuk cerita tentang satu tokoh yang unik di hidup kalian, yang berharga gitu, yang selama ini kayak tumbuh bersama gitu kan. Boleh ada volunteer, nggak apa-apa, jadi kayak kita feel free aja gitu kan, kayak masih sama anak-anak muda nih, masih sama-sama ya sepantaran lah anggapnya, kayak teman kuliah juga kan sebagian, udah kenal, nggak apa-apa kalau ada yang mau. Masih aku ya. Oh, katanya Aci mau Masih mau. volunteer. Dia chat aku. Boleh Ci. Atau Jessica aja nih, Jessica dulu. Tahu nih Jess, tadi bilang mau. Aci duluan deh kok. Oke, habis aku Jessica ya kok ya. Boleh. Ya. Sebenarnya ini kalau menurut aku sih orangnya ini unik sih kok. Mungkin Koko juga tahu, Jessica juga tahu, sebagian di sini mungkin tahu. Orangnya namanya Kevas. Oh. Kevas. Soalnya kita baru kenal pas kuliah semester 1. Udah sampai sekarang udah semester 7, kita selalu bareng, satu geng ngumpul bareng, main terus. Kalau menurut aku Kevas tuh unik. Kenapa dari sekian lama, dari kecil sampai aku kuliah, aku tuh baru pertama kali nemuin orang kayak dia. Kenapa? Karena dia tuh dalam segala hal, dalam segala kondisi itu selalu ketawa gitu kok. Senyum. Dikepak palanya juga senyum, diejek juga senyum, malah ketawa, dia malah seneng gitu kok. Yang menurut aku hal yang bisa dipelajarin dari dia sih, dalam situasi apapun sebenarnya kita bisa ketawa. Jadi sebenarnya kita nggak usah mikir masalah itu, kita nggak usah larut dalam masalah itu, kita enjoy aja sebenarnya sih gitu. Mungkin sebagian dari kalian ada yang nangkep, saya susah soalnya jelasin, nggak pandai bicara gitu sih kok. Nah itu tuh orangnya kok. Ini Kevas nih guys, kalau kalian mau tahu orangnya, anaknya emang ya hitam manis. Tapi emang bener orangnya unik, dia kayak punya kepribadian yang kuat sih. Dan ini Aci nih, Aci Krismon. Aci Krismoneter. Enggak ya, ini Aci. Kira-kira Ci, Halo Aci, akhirnya tahu muka kamu. Kira-kira Ci, kalau boleh disimpulin Ci, arti Kevas buat kamu Ci, apa Ci?
Penghibur kok. Apa? Hmm. Penghibur. Gur. Oke. Sampai sekarang berarti masih kontak baik sama Kevas ya, Ci? Walaupun Masih terpisah kok jarak. suka main. Suka main. Suka ngumpul juga sih. Oh, baik. Nah, Kevas tuh juga ada di CG ini. Jadi, buat kalian yang belum join CG, kalau mau kenal Kevas atau Aci mau lebih dekat lagi sama Kevas, itu bisa join CG juga. Oke. Oke. Nah, berarti siapa nih? Jessica. Jessica. Silakan. Yes. Kalau menurut aku orang yang paling berarti banget di hidup aku itu popo aku. Popo itu nenek ya, nenek dari mama. Nah, kenapa sih dia berarti banget? Dia tuh sosok perempuan yang kalau menurut aku dia kuat banget. Bukan cuman kuat, setia, sabar. Dia juga orang yang berpikir ke depan. Terus dia orang yang tidak mau menyusahkan orang lain. By the way, dia udah nggak ada dari tahun kemarin, bulan Maret. Dia tuh sebenarnya bukan orang yang sekolah tinggi. Dia SD aja kayaknya nggak lulus, tapi dia pernah jadi guru. Dan kalau aku lihat kayak anak murid dia, begitu sayang banget sama dia, aku kagum banget sih sama sosok dia. Maksudnya tuh dia tuh emang benar-benar nggak lulus sekolah, tapi dia bisa jadi orang yang berguna gitu buat orang sekitarnya. Terus dia juga mikirin cucu-cucunya. Terus dia juga nggak menyusahkan. Pokoknya dia walaupun udah tua, dia benar-benar nggak menyusahkan banget. Ketika dia juga meninggalkan dunia ini, dia juga benar-benar nggak nyusahin. Kayak kita tuh nggak bakal expect dia bakal meninggal di hari itu gitu. Di ulang tahun dia, kalau nggak salah yang terakhir kali itu dia meninggalnya di situ. Pokoknya dia the best lah. Gitu. Oke. Thank you sharingnya. Kalau boleh disimpulin, Jess, arti dia buat kamu tuh pribadi apa ya? Pertanyaan. Pribadi yang kuat, mandiri. Oke. Ya, kadang Setia. ada ya, memang kayak di hidup ini kayak kita tuh pasti setiap kita tuh punya role model yang kita anggap sebagai idola kita gitu kan. Terus juga ya jadi apa kayak penyemangat juga gitu untuk kita lanjutin hidup yang lebih baik gitu kan. Nah, itu emang kayak kita perlu hal-hal itu. Juga kita juga perlu orang-orang yang kayak support kita, yang bikin kebahagiaan dalam hidup kita, kayak Vas buat Haci, kayak adik Koko buat Koko, lalu kayak temannya Alvin buat Alvin, namanya siapa tadi? Cina gitu ya? Sion. Iya Sion. Ya. Nah, sama juga ya kalau yang support kita kan juga kayak tadi ceritanya Aldo, berarti itu orang yang benar-benar care sama kita, itu penting juga di hidup kita, dan Tuhan tuh taruh setiap orang-orang itu, setahu nggak sih, kayak jadi kayak kita tuh harus banyak bersyukur sih sama kebaikan yang Tuhan taruh gitu. Nah, mungkin dari yang di sini yang belum cerita, Feli sama James ada yang mau cerita? Mungkin Feli boleh, Fel? Boleh. Halo. Oke. Kalau cerita ya, kalau aku sosok yang berarti buatku itu yang pasti ya mamaku ya. Ya bisa dibilang mamaku tipikal
wanita yang kuat lah, kayak apa ya? Dia sosok ibu rumah tangga. Jadi mamaku tuh pure ibu rumah tangga, tidak sambil bekerja dan mengurusi 4 orang anak. Banyak ya anak-anaknya, ada 4. Kayak bisa dibilang ya mamaku tuh sosok wanita yang kuat. Kayak ini sih, ya pasti kalau kita tahu setiap perjalanan rumah tangga seseorang itu kan tidak selalu berjalan mulus ya. Kayak ada saat dimana orang tua mungkin sempat berantem, mungkin dari hal-hal kecil pun itu bisa jadi berantem gitu. Tapi kayak ada momen dimana kayak mamaku sampai bilang bahwa kalau dia ada sebenarnya mamaku ada kesempatan untuk kayak pergi dari rumah, tapi tetap yang dia ingat itu adalah anak-anaknya. Jadi kayak di masa-masa sulitnya mamaku, even dia itu seberat apapun dan sesulit apapun, kayak dia itu fokus utama tetap memikirkan anaknya. Mungkin kalau secara dunia gitu ya, kalau kita bisa tahu ada beberapa orang yang mungkin kayak ya udahlah mamanya udah nggak tahan sama seorang istri gitu, seorang istri yang sudah tidak tahan dengan suaminya dan pengen bisa segala macam. Tapi mamaku tetap berpegang teguh sampai saat ini ya, di mamaku berhasil gitu untuk melalui masa-masa sulitnya sampai saat ini ya kita semua sudah bahagia lah ya. Itu ibaratnya masa lalu. Cuman tiap kali mama aku mungkin dulu sempat cerita, di situ aku sempat kayak nangis sih, kayak wah gila, inilah benar-benar kayak pengorbanan seorang ibu untuk anak-anaknya, dan aku tahu itu sebenarnya nggak mudah untuk mengurus 4 orang anak sekaligus ya, karena sebenarnya gap dari koko cici aku tuh lumayan dekat, jadi kayak aku tuh anak paling terakhir, jadi gapnya lumayan jauh. Jadi sebenarnya mirip ya, aku mirip sama Maria. Sebenarnya aku sebelumnya mamaku cukup untuk punya 3 anak, cuman mungkin Tuhan punya kehendak lain, lahirlah aku di tengah-tengah keluargaku. Tuh. Jadi aku juga sempat mikir kayak pengen punya apa ya, maksudnya kayak sikap yang berpegang teguh kayak mamaku gitu. Jadi kayak mamaku tuh salah satu orang yang apa ya, cukup berarti sih dalam hidupku. Karena ya pengorbanan sampai saat ini ya kayak aku pun kayak kerja, mamaku sempat pagi-pagi masakin dulu sebentar, kayak hal-hal kecil pun itu cukup berarti buat aku. Itu sih. Kayaknya thank you. James mau sharing? Kira-kira James? Oh. Namanya James atau Jimmy sih? Enggak. Mungkin kalau belum ada respon, kok lanjutin acara aja dulu ya. Jadi Koko mau kasih satu lagu gitu, kayak Koko mau persembahan lagu ini untuk satu pribadi yang akan Koko kenalin lagi, gitu ya. Boleh disimak lagunya. Langsung aja kita kesana. Anugerah indah bagiku.
takkan pernah berganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikan ku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan lihat semua, dan Kau berikan rohmu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan duka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar peluku, dan Kau berikan rohmu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan duka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Aja begini. Aku mau kenalin satu. Enak banget tuh gampang tinggal tidur nyampe rumah. Oh, makannya lama banget kayak gitu. Aku mau kenalin satu pribadi yang benar-benar apa ya? Ada bareng-bareng sama Koko gitu selama ini. Maklum ya, soalnya maklumin juga Koko bukan penyanyi gitu, kayak Koko suka nyanyi, tapi Koko tahu Koko bukan penyanyi gitu kan. Koko coba coba aja gitu, coba aja. Oke, balik lagi ke Yesus. Nah, Koko mau share satu pribadi namanya Yesus. Apa ya? Koko bisa bilang kalau Yesus itu di hidup Koko ya Tuhan Koko gitu, dan Tuhan yang turun ke dunia ini dan lihat semua dunia yang dengan segala kekacauannya, dengan segala kekeosannya, keadaannya seperti itu bukan jadi Tuhan yang hakimi dunia ini, yang hukum dunia ini, tapi Yesus itu anak Allah yang mengosongkan dirinya lalu turun untuk bagiin kasih gitu ke dunia ini. Kenapa bisa dibilang bagiin kasih gitu? Karena dia datang ke dunia untuk satu visi, satu misi, selamatin manusia gitu. Semua manusia, yang mau yang tua, yang muda, yang pintar, yang kaya, semuanya nggak ada terkecuali gitu. Dan dia mati di kayu salib untuk tebus dosa kita gitu. Ganjaran itu yang jadiin harga yang harus dia bayar untuk keselamatan kita. Lalu dia bangkit di hari yang ketiga, tanda dia berkuasa atas maut, tanda dia menang atas maut, dan tanda keselamatan bagi setiap umat manusia yang percaya. Itu arti Yesus. Itu Yesus kan. Dia bangkit dan
jadi Tuhan sekarang yang memerintah di sana dan akan kembali lagi kedua kalinya untuk menjemput setiap orang yang percaya. Jujur ya, untuk Koko nih, Koko mau cerita tentang acara Citifan ini gitu kan, kayak Koko bukan orang yang begitu bilang apa ya, begitu nggak ada kerjaan yang kayak sengaja capek-capekin diri untuk bikin acara ini gitu. Buat Koko, acara ini selain kita bisa jadi teman, Koko mau kenalin benar-benar satu pribadi ini gitu, Yesus gitu. Satu pribadi yang benar-benar udah menghiasi hari-hari Koko gitu. Gitu. Oke. Mungkin Aldo boleh Dok untuk lanjutin, boleh share gimana arti Yesus bagi kamu Dok? Tuhan Yesus itu orang paling baik yang aku kenal. Pribadi yang nggak pernah berubah dari aku kecil sampai aku sekarang umur 21. Jadi Tuhan Yesus itu nggak pernah kayak ngecewain aku. Tuhan Yesus nggak pernah bikin aku sedih, nggak pernah ninggalin aku di saat aku down sekalipun, saat orang-orang di sekitarku kayak ninggalin aku. Tuhan Yesus selalu ada sih. Simpelnya saat kemarin sidang aja lah. Waktu kemarin sidang, aku udah kayak bingung. Udah kayak, ini bisa nggak ya Tuhan? Aku lihat skripsi kau, udah proposal skripsi itu tuh nggak sempurna. Ini masih ada celah buat didebat sama penguji atau gimana. Tapi di saat aku kemarin doa, di saat aku ya udahlah Tuhan, aku serahkan semuanya. Akhirnya di endingnya, puji Tuhan, dua penguji yang nguji aku itu kayak benar-benar sesuai sama keinginanku. Dua-duanya dosen yang bisa dibilang deket sama aku. Terus ya so far berjalan lancar sih kemarin. Semua berjalan lancar. Terus yang bikin aku speechless juga, di sebelum sidang H-7 lah, sebelum proposal dikumpul, aku iseng-iseng aja buka HP. Aku lihat-lihat berita, nggak bermaksud buat cari data, buat skripsi atau gimana. Cuma iseng aja. Terus setelah itu, aku tiba-tiba buka berita, loh, kok ada data bagus, aku masukin. Aku bilang ke pembimbing, Bu, saya mau masukin, ada data bagus untuk skripsi. Di ACC dimasukin, ternyata semua pertanyaan dari penguji itu jawabannya ada di data itu kemarin. Kalau mungkin tangan Tuhan nggak bekerja di detik-detik terakhir sebelum pengumpulan kemarin, mungkin sidang kemarin nggak bisa berjalan lancar sih. Malah mungkin bisa saja aku nggak lulus. Itu sih. Sebenarnya banyak banget cerita pengalamanku personal sama Tuhan Yesus, tapi ya itu sih yang terdekat, yang baru terjadi kemarin lah, 2 hari yang lalu. Oke. Thanks for sharing.
ya masih buat pekerjaan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. keep on going ya Dok, sama Tuhan. Selanjutnya boleh Koko minta Alvin. Oke, kalau menurutku sih Tuhan Yesus itu dia pribadi yang murah hati. Dia selalu kasih kesempatan kita untuk bertobat gitu. Kalau kita melakukan satu keteledoran, cerobohan, Tuhan pasti kasih kesempatan. Dan aku tuh kadang suka ngucap syukur gitu loh. Sometimes aku sering salah gitu. Dan aku dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, dikasih waktu. Waktu itu aku pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa lah, tentang ngomong jorok. Ya kita sebagai anak muda ya itu mungkin hal biasa ya. Cuman kalau udah jadi pengikut Tuhan itu sesuatu yang hal yang tabu gitu, sesuatu yang tidak biasa. Dan aku dikasih kesempatan buat Tuhan, aku dikasih kesempatan dari Tuhan buat bertobat gitu. Aku bersyukur gitu, aku walaupun agak susah dan prosesnya agak lama, tapi aku bersyukur aku bisa melatih itu semua. Thank you Alvin buat sharingnya. Ya. Pasti setiap kita pernah lah. Aku boleh tambahin dikit? Boleh. Oke. Jadi selama aku kenal Tuhan Yesus 21 tahun dari sejak aku kecil. Tuhan Yesus itu bukan pribadi yang menghakimi aku. Aku jatuh bangun di dosa, aku ngelakuin ini itu, tapi satu yang pengen aku bilang sih, Tuhan Yesus tetap baik sama aku. Nggak kayak manusia di sekitar kita yang mungkin 1000 kebaikan nggak kelihatan, tapi satu keburukan langsung menghancurkan kebaikan. Tapi Tuhan Yesus nggak gitu. Tuhan Yesus bikin kita itu merasa orang yang paling berharga di dunia ini. Orang yang paling beruntung ada di dunia ini. Itu sih. Jadi kalaupun kita saat ini masih jatuh bangun di dalam dosa ataupun gimana, tetap Tuhan Yesus sayang sama kita. Jadi jangan sampai jauh sama Tuhan Yesus, jangan sampai kayak kita merasa aku nggak pantas deket sama Tuhan, aku nggak pantas ke gereja, aku nggak pantas ikut CG, ikut komsel, ikut self group atau gimana. Kayak gitu sih. Thank you. Thank you dulu buat sharingnya. Kalau sambung Aldo ya emang kayak kita tuh semua tuh ya hidup di dunia ini kadang terbiasa untuk menghakimi dan juga dihakimi gitu. Kayak ada kata-kata yang kayak sembarang keluar gitu, yang kayak kok lu gendut banget sih, kayak itu yang kayak fisik ya. Kalau udah banyak contoh gitu kan kayak itu emang jadi setiap hal yang kita alami gitu kan. Buat Koko semuanya rata gitu, kayak setiap orang yang kita kenal tuh nggak ada yang sempurna gitu kan, pasti punya keterbatasan, entah karakter, entah sifat, entah itu umur, bahkan yang bisa menjadi keterbatasan. Kayak nggak ada yang sempurna gitu di hidup kita gitu. Orang yang paling dekat sama kita pun bisa kecewain kita. Kayak siapa yang kita bilang orang yang paling dekat? Mungkin mama kita,
adik kita, apapun itu bisa kecewain kita gitu. Tapi Yesus enggak gitu. Nah, karena itu kenapa sih Koko mau jelasin Yesus gitu? Yesus itu pribadi yang nggak berubah gitu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Itu tetap, dia tuh nggak ada pertukaran bayangan. Dia tuh nature-nya ya tetap Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang menyelamatkan kita, yang membebaskan kita gitu dari setiap belenggu. Bahkan belenggu dosa, bahkan belenggu keterbatasan kita gitu. Kayak itu Yesus yang mampukan kita loh. Kayak itu kalau dipikir-pikir lagi gitu ya, kayak ngeliat diri Koko dulu sama Koko sekarang, itu emang benar pekerjaan Tuhan, bukan usaha Koko gitu. Nggak mungkin kalau usaha Koko bisa kayak gini gitu. Kayak itu pengenalan akan Tuhan yang buat Koko berubah gitu. Dulu Koko anak yang bandel juga gitu, kayak pernah dia kayak apa ya, kalau di komplek tuh kayak bukan preman sih, anak nggak yang malak-malakin orang, tapi anak yang bandel gitu, kayak apa-apa kayak berurusan sama Pak RT gitu kan, kayak manjat genteng lah, terus main bola, terus nyerang orang lah itu iseng kan. Tapi berjalannya waktu gitu, kayak Koko kenal Tuhan dan Koko diubahin gitu. Mungkin ada reason kita lakuin hal-hal yang kayak gitu, kayak hal-hal yang nakal gitu, kayak mungkin latar belakang keluarga kita atau apapun, atau karakter yang emang udah terbentuk gitu kan. Tapi lepas dari semua itu loh, kita tuh punya kita tuh bisa kenal satu pribadi ini yang benar-benar bisa ubah kita gitu kan. Siapa sih yang nggak mau jadi lebih baik gitu? Siapa sih yang nggak mau hidupnya benar-benar jadi valuable gitu, jadi orang yang berharga gitu, yang di kampus jadi teladan, di tempat kerja jadi teladan gitu kan, yang nggak bergumul dengan perkara sia-sia gitu. Kayak bergumul perkara sia-sia itu contohnya apa, kayak masih jatuh bangun dalam dosa, terus kuliah berantakan gitu. Kayak sebenarnya hal yang kayak gitu sesuatu yang bisa kita ubah gitu dengan kita kenal sama Yesus. Nah, Koko sebelum ini Koko mau tanya deh sama Jessica, sama James atau Jimmy ya namanya, sama Aci juga, kalau kalian udah kenal belum tuh sosok Yesus? Bisa dijawab di kolom chat. Udah kenal belum? Udah tahu belum? Bisa kolom chat. Udah. Oh. Oke. Aci sama James udah tahu. Iya, kok. Oke. Ada nggak dari kalian yang mau volunteer untuk jelasin apa arti Yesus bagi kalian gitu? Boleh banget di sini. Aci mungkin? Oke, boleh sih kok. Boleh. Nah, kalau menurut aku sih pribadi, sosok Yesus sih lebih ke penolong sih kok. Untuk aku khususnya kok ya. Karena apa? Karena aku sih sering banget nih kok kayak ngalamin suatu pergumulan masalah di hidup. Terus tiba-tiba pas hari Minggu aku lagi kebaktian, tiba-tiba khotbahnya tuh atau firman yang dibawain itu bener-bener masuk sama masalah aku gitu kok. Sering banget tuh kok kayak gitu. Jadi kayak secara nggak langsung Tuhan tuh ngasih jawaban melalui sang pendeta atau khotbah itu kok. Jadi aku suka ngerasa, oh jadi begini. Seharusnya aku kayak gini sesuai dengan firman yang tadi udah disampaikan sama pendeta gitu kok. Paling sering sih aku ngerasanya kayak gitu kok. Jadi kayak benar-benar kayak dia tuh orang yang tahu gitu ya personal kita, kayak pergumulan kita gitu ya Ci.
Iya kok, jadi bener sih cara Tuhan tuh kita nggak ada yang tahu dari mana datangnya. Ya, benar, setuju. Kalau Koko track back lagi ke belakang juga, kayak banyak loh yang kayak ketika Koko lagi bergumul gitu, kayak Tuhan tuh jawab gitu loh, kayak tiba-tiba kan kayak Koko tuh kayak punya kan di HP Koko tuh ada aplikasi Alkitab gitu kan, terus dia bisa show dialog box untuk kasih ayat gitu kan, kayak waktu itu Koko lagi bergumul gitu kayak tentang masa depan gitu, kayak jadi papa Koko kan kayak kelola tanah keluarga di Mauk gitu kan, di kampung Koko namanya Mauk. Nah itu kayak kondisi sekarang tuh kayak lagi di plotting gitu, sama tanahnya itu kan punya kakek kan, punya keluarga. Itu lagi di sekitar sana tuh lagi di plotting gitu sama PT-PT gitu, kayak PT Jaya Land gitu kan, kayak benar-benar kayak dikepung gitu loh, kayak tanah itu benar-benar kayak apa ya, terancam lah gitu untuk benar-benar dibeli gitu. Dan kalau PT beli itu harganya murah gitu kan, kayak, dan sementara di sana tuh ada usaha Papa Koko gitu, ada usaha saudara Papa Koko juga gitu kan, kayak tanah itu sesuatu yang dipakai untuk menghasilkan uang gitu kan, untuk mencari memenuhi kebutuhan keluarga gitu kan. Kayak Koko pikir gitu kan, kayak detik itu kayak merenung gitu kan, kayak Koko pikir kayak apa ya, gimana ya Tuhan kalau misalnya tanah itu benar-benar dibeli gitu dengan harga murah, gimana nasib Papa Koko gitu. Kita nggak Koko mikir itu, Koko lagi megang HP, Koko tuh megang HP, Koko pegang HP Koko, terus Koko lihat gitu kan, kayak di dialog box gini, kayak ada satu ayat yang kayak bilang, sungguhnya engkau akan mendiami tanah yang milik nenek moyangmu, kayak, dan engkau akan menetap di sana gitu kan. Kayak kok kayak jawab gitu loh, kayak pergumulan, kayak Koko lagi kepikiran, terus kok kayak pas banget. Dan ayat yang ditampilin di aplikasi ini tuh random gitu loh, kayak bukan ayat yang urut kayak mungkin dari Matius 1 ke Matius 2, enggak, tapi ini ayat yang random gitu, tiap hari dia ganti-ganti. Dan itu kayak pengalaman yang nggak bisa dibilang kebetulan sih, kalau Koko bilang itu benar-benar campur tangan Tuhan gitu. Sama yang kayak Aldo yang bisa ketemu sama data yang penting banget untuk sidangnya, dan sama kayak Aci yang setiap kali ada pergumulan datang sama Tuhan dan dijawab gitu. Itu benar-benar jelasin kalau dia tuh Allah yang personal, Allah yang tahu pribadi lepas pribadi gitu, dan dia Allah yang peduli gitu. Jadi kalau ditanya perlu nggak khawatir, enggak. Ya, yes, kita bisa khawatir, tapi kita nggak perlu terlalu khawatir gitu kan, kayak karena dia too much care sama kita. Gitu. Yang lain mungkin boleh sharing, ini kayak jadi tempat kita saling kenal, saling berbagi cerita, saling jadi ya, saling jadi sahabat lah. Nanti Koko berharap kita benar-benar jadi teman cerita gitu kan. Dari Jessica atau Chris James, apa-apa, kita tuh sama-sama kok, sama-sama coba terbuka aja. Ya boleh Jess, jangan ragu-ragu. Ini masih pertanyaan yang sama ya kok. Yeah. Arti Tuhan hidup aku gitu kan? Iya. Segalanya sih kalau menurut aku. Tapi aku juga bingung sih. Kalau misalkan arti Tuhan segalanya di hidupku, harusnya itu hidup aku harus berpusat sama Dia dong ya. Tapi kalau aku lihat dari hidup aku sekarang, kayaknya belum gitu. Belum masuk.
kalau kita bilang Tuhan itu segalanya di hidup kita, kan kita harus kayak ngandelin dia di setiap proses hidup kita. Nah, kalau aku kadang-kadang tuh aku suka lupa, bahkan nggak mau berdoa gitu. Entah lupa atau ada aja gitu halangan. Pokoknya ya gitulah, mungkin dari akunya yang nggak konsisten. Nah, terus Tuhan itu kalau menurut aku baik banget sih di hidup aku. Kayak Tuhan tuh udah kayak nyediain segalanya gitu buat aku, semua rencana itu keren lah. Waktu semester 1 kan, waktu aku mau curhat dikit. Waktu aku masuk kuliah, aku tuh sempat kaget gitu. Kuliah tuh beda banget sama sekolah. Kayak kalau sekolah itu udah ditetapin gitu, aku bisa ngikutin semuanya. Terus aku juga sekolahnya kan di Tangerang, aku tinggalnya di Tangerang, sekolahnya di Tangerang, jadi kayak ya udah kayak biasa aja gitu. Tapi waktu kuliah aku ke Jakarta gitu sendiri, naik kereta juga berangkatnya, kayak sempet shock juga sih pas naik kereta pertama kali dilepas gitu. Kayak pagi-pagi itu parah banget, ibu-ibu kayak bener-bener kejepit banget waktu pertama kali naik kereta itu. Nangis, waktu itu nangis, sampai kampus juga kayaknya, aduh gini banget, kuliah tuh susah banget. Terus malah nilai aku di semester 1 tuh jelek banget. Maksudnya orang kayak expect, misalnya cici aku nih, expect aku ya bisa lah, lu kan pinter nih di sekolah lumayan, pasti bisa lah kayak ngelewatin masa kuliah. Tapi pas semester 1 keluar nilainya itu jelek banget. Nah, terus kayak aku sedih banget sebenarnya. Terus aku kayak langsung berjanji gitu sama diri sendiri. Pokoknya semester 2 itu gue harus lebih baik. Pilihannya kalau lu nggak mau lebih baik dari belajar lu mendingan out aja, out kuliah aja gitu. Ngapain buang-buang duit orang tua gitu kan. Dulu aku masih dibiayain soalnya sama orang tua. And then di semester 2 itu bersyukurnya nilai aku melonjak lumayan tinggi gitu. Kalau diakumulasiin kan lumayan tuh ya, kayak setengahnya gitu, lumayan buat pertahanin. Nah, aku juga udah berjanji tuh sebelumnya kalau misalkan nilai aku emang udah tinggi, aku mau kerja gitu, kayak cari duit sendiri, biayain hidup sendiri. Pokoknya prinsip aku tuh gini, kalau misalkan lu nggak bisa kasih apa-apa, lu paling enggak lu nggak nyusahin orang gitu. Dari dulu aku kayak gitu sih. Sama orang tua juga gitu. Jadi kalau misalkan dari dulu adik kakak, adik cici aku tuh pada minta duit buat uang jajan, aku tuh sama sekali gak minta. Tapi kalau dikasih, ngambil. Aku dapat duitnya itu dari ya aku jualan, kerja, part time gitu lah. And then terus semester 3 itu kan aku udah kerja juga, dikasih kerjaan tuh langsung. Pokoknya nggak lama deh, Tuhan itu baik banget. Kayak aku semester 2 bilang kalau nilai aku tinggi, aku mau kerja. Terus udah semester 2 udah berakhir, nilai aku udah tinggi. Sebulan kemudian itu aku dikasih pekerjaan sama Tuhan, bener-bener kayak cepet banget. Semester 3 aku kuliah sambil kerja, dan di semester 4 aku bisa biayain kuliah sendiri gitu. Seneng banget sih waktu bisa biayain kuliah sendiri, maksudnya bisa ngehidupin diri sendiri lah. At least nggak nyusahin orang tua. Adik aku kan juga baru masuk kuliah juga kan, butuh biaya yang lebih banyak lagi gitu. Terus Tuhan tuh mau gitu kasih itu semua ke aku. Tapi akunya aja gitu yang kayak, kenapa sih lu udah dikasih, tapi lu kenapa nggak ke gua nih? Sampai akhirnya tuh ada satu masalah, mungkin aku nggak bisa ceritain lah, itu masalah lumayan gede kalau menurut aku, di keluarga aku gitu. Aku nggak tahu harus bangga gitu sama diri aku atau sedih gitu. Masalah itu tuh datang
sehari sebelum aku ulang tahun bahkan. Tapi masalah itu tuh bukan aku yang buat, tapi aku harus nyelesain masalah itu. Ada sisi bangga, ada sisi kayak sedih juga gitu. Sedih juga. Ya, tapi kalau aku pikir-pikir ya Tuhan udah kasih aku gitu. Kemampuan itu, kenapa lu nggak bisa nyesain gitu. Itu juga sih. Terus, udah kayaknya itu aja. Oke, thank you banget sharingnya, Jess. Yang pasti Tuhan tuh nggak pernah tinggalin kita sih, bener. Kayak dia itu Immanuel gitu, maksudnya beserta kita gitu, bersama-sama kita terus. Even kita sendiri di gua atau di mana gitu, tapi kita nggak benar-benar pernah sendiri gitu, percaya gitu. Walaupun ada something yang benar-benar attack banget hidup kita gitu sampai kita struggle gitu, percaya itu bukan dari Tuhan gitu. Pokoknya percaya sih segala yang baik itu yang Tuhan punya, dan segala yang nggak baik itu Tuhan nggak punya, dan dia nggak bisa kasih segala yang dia nggak punya. Otomatis yang nggak baik itu bukan dari dia, dan kalaupun itu terjadi di hidup kalian, itu Tuhan izinin untuk sesuatu hal yang baik gitu, yang Tuhan reka-rekakan suatu kebaikan gitu. Mungkin itu proses yang mendewasakan, mungkin itu setiap itu bakal jadi kesaksian dan bakal memberkati banyak orang. Itu yang Koko rasa sih, yang Koko alami juga 23 tahun ini. Itu untuk Civeli nggak bisa join lagi soalnya tadi dia emang jam 5 ada acara keluarga, jadi emang out duluan. Kalau kalian sadar partisipannya kurang 1. Kalau Daniel mungkin ada due to error, kayak ada error. Terus kalau boleh satu lagi, James mau share tentang apa yang kamu kenal tentang Yesus. Boleh James kalau mau. Oh iya, menurut saya sih Yesus itu sahabat sejati mungkin dalam suka dan duka sih. Oh iya, dan juga mungkin saat ada saat saya misalnya ada masalah mungkin dalam kuliah atau misalnya lagi pikiran lagi sumpah atau kurang bagus, jadi biasanya sih seharusnya sih yang saya lakukan, saya kadang-kadang jarang berdoa sih sebenarnya. Seharusnya yang saya lakukan itu harusnya menghadap ke Tuhan jika ada hati yang bermasalah atau pikiran yang mungkin kurang bagus. Iya. Dan juga saya sebenarnya sudah ikut CG juga sih sebelum ikut CG sini. Sebelum saya ikut CG di Malang, CG GMS Malang. Cuman diundang lagi sama Daniel. Jadi 2 kali saya ikut CG. Ya Daniel udah cerita sih. Ya. Oke, thank you sharingnya, Dok. Emang sih. Satu lagi yang kamu mau bagiin gitu, kayak kita kan kenal banyak tentang Tuhan ya, kayak bisa kita bilang Tuhan itu sahabat kita tadi, kayak Algo penolong, terus penghibur juga, kayak Allah ya, yang enggak Allah yang kasih gitu, yang enggak menghakimi kita. Tapi yang Koko mau bagi di sini Tuhan sebagai gembala sih. Tuhan sebagai gembala gitu, Tuhan yang ngelit hidup kita, Tuhan yang mimpin hidup kita. Kalau Koko bilang Tuhan itu sebagai gembala, berarti kita ini apa? Kita ini domba. Kita ini
apa ya, domba-dombanya Tuhan. Kalau ngomong domba, yang ada di pikiran kalian apa? Bisa jelasin nggak domba itu apa? Kayak mungkin di chat yang kepikiran sama kalian tentang domba. Gak apa-apa, feel free aja. Kayak mungkin kok domba itu enak karena bayanginnya daging sate. Sate domba, apa? Gak apa-apa. Atau domba itu hewan yang lucu, apa? Di chat. Yuk, Koko tunggu. Yang kalian tahu tentang domba. Saya mau ngomong langsung juga nggak apa-apa. Open mic. Oke. Ronaldo bilang, misalnya ke private nih, Dok. Ronaldo bilang itu... Oh iya, right. yang nggak tahu apa-apa ya. Domba itu yang nggak tahu apa-apa. Domba itu Alvin lemah. Oke, Simon lemah, Alvin hamba ya. Oke, betul. Ya, jadi kalau kita lihat domba tuh, kita bisa lihat gitu. Domba itu mungkin putih, terus berbulu, ya kan. Tapi satu poin penting yang unik tentang domba itu, ternyata domba itu nggak punya perlindungan diri. Kayak kalau misal singa mungkin punya taring, kalau landak mungkin punya duri, kalau kijang mungkin dia bisa lari cepat atau dia punya tanduk. Kalau domba itu hampir bisa dibilang nggak punya perlindungan diri gitu. Terus mau dibawa, maksudnya apa kok? Kayak, ini relate banget gitu sama kita, sama setiap kita gitu. Di tengah dunia yang terus berubah, yang bahkan ditambah pandemi ini yang semakin nggak pasti, kita tuh hampir bisa dibilang seperti domba yang nggak punya perlindungan diri gitu. Kita tuh hampir bisa dibilang hamba pertahanan yang bisa aja satu serangan binatang buas itu atau satu masalah di hidup kita yang besar itu bisa aja hancurin kita gitu. Terus gimana? Maksudnya kok yang unik lagi tentang domba, yang penting kalian ketahui tentang domba itu ternyata hidupnya berkelompok. Domba itu nggak bisa hidup sendiri-sendiri. Kayak kalau dia keluar dari kelompok, dia tuh pasti jadi sasaran binatang buas, entah itu singa, entah itu harimau, apapun. Nah, itu domba. Gitu. Dan kalau menurut kalian, seberapa penting sih komunitas? Boleh di-annotate nih, kayak kan bisa nih di Zoom kayak di-annotate. Bisa ya? Bisa nggak sih? Gimana kok? Apa arti buat kalian, apa sih komunitas? Boleh di Oke. Anyway, si Jessica izin duluan, katanya mau pergi.
Ya Koko juga nggak lama-lama lagi sih nih, kayaknya bentar lagi juga kita selesai. Nah, buat Koko komunitas tuh penting gitu di dunia yang kayak nggak berubah ini. Dan sama pentingnya kayak kita tuh kenal Tuhan yang tadi kita udah kenal. Kayak dia tuh orang yang nggak berubah di tengah situasi yang sekarang ini benar-benar apa ya mengagetkan kita gitu kan. Dan Koko mau bilang kalau CG itu benar-benar komunitas yang kalian harus kenal. yang Koko saranin untuk kalian kenal. Yang Koko rekomen untuk kalian kenal karena apa ya? Kayak kita tuh nggak bisa hidup sendiri gitu loh. Kita tuh nggak bisa andelin kekuatan kita, even itu kita orang yang pintar, kita orang yang kaya gitu. Orang yang kayak gitu pun bisa hilang harapan dan bisa bunuh diri karena 1-2 persoalan yang dia nggak bisa kontrol. Nah dia nggak punya satu pegangan yang kuat. Satu pegangan yang kuat ya balik lagi ke Yesus gitu yang nggak pernah berubah. Okay. Nah di situ balik lagi ikut Yesus tuh emang nggak selalu mulus gitu kayak tadi cerita-cerita kita ya kan? Tapi ikut Yesus itu nggak mulusnya itu yang terbaik dibanding kita nggak ikut Yesus gitu. Pernah nggak sih kayak kondisi kita tuh benar-benar kayak ngerasa hancur? Koko pernah gitu kayak Koko pernah ngerasain kayak nggak mau hidup lagi gitu kayak masalah personal sih. Tapi ketika Koko datang sama Yesus, Koko tahu gitu hati yang kayak suram itu, hati yang benar-benar kalut, yang benar-benar kayak buram, kayak semuanya tuh gelap gitu kan, kayak ketika Koko datang gitu jiwa Koko tuh kembali segar lagi gitu, kayak ada sesuatu yang sejuk yang Tuhan kasih ke Koko. Dengan Koko tuh apa ya, cerita sama Tuhan dan doa gitu, kayak serahin semuanya sama Tuhan. Kalau Tuhan mau benar-benar peduli, kalau Tuhan mau benar-benar care sama Koko, tolong Koko gitu kayak. Ya detik itu emang nggak selesai gitu persoalannya, tapi yang selesai itu hati Koko gitu. Kayak Koko deal gitu dengan perasaan Koko yang nggak jadi apa ya, orang yang tertekan lagi, kalau bisa dibilang orang yang pulih secara mental dulu gitu sama Yesus. Dan CG itu adalah platform yang bisa deketin kalian sama Yesus juga. Kayak CG itu ya kawanan domba yang bawa kalian juga, yang melindungi kalian juga gitu. Untuk kalian tuh bisa tetap stay bangun hubungan sama Tuhan, sama Sang Gembala kita. Itu yang Koko mau bagi sih, kurang lebih. Boleh Koko screenshot dulu ya. James gitu ya. Kurang kelihatan sih. Ya udah. Thank you. Kalian boleh lanjut aktivitas lagi. Thank you ya. Oke, makasih ya, Eko. Thank you James.